Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan video kegiatan virtual meeting yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan topik untuk pelaksanaan penerapan norma dan standar prosedur serta kriteria atau NSPK yang tidak lain adalah untuk melakukan sinkronisasi prioritas nasional dan NSPK dengan rancangan awal rencana kerja dan RKPD tahun 2022, dan nanti hari ini kegiatan dilaksanakan secara virtual meeting untuk tayangan yang dapat teman-teman ikuti pada video berikut. 729/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2021. Angka Romawi 2, tujuan dari penyelenggaraan rapat ini adalah untuk memberikan fasilitasi pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Angka Romawi 3, materi. Tema materi pada rapat koordinasi ini adalah penerapan dan pengarus utama prioritas nasional dan NSPK dalam rancangan awal rencana kerja dan RKPD tahun 2022 bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Angka Romawi 4, narasumber. Pertama adalah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Informatika atau yang mewakili. 2, Direktur Diseminasi Badan Pusat Statistik. 3, Direktur Proteksi Pemerintahan Badan Cyber dan Sandi Negara. Moderator, angka Romawi 5, moderator, analis kebijakan ahli muda sub Direktorat Tata Kelola Penyelenggaraan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Angka Romawi 6, peserta, terdiri dari pejabat eselon 2 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, dan Badan Cyber dan Sandi Negara yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian atau yang mewakili. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, dan peserta dari instansi non-lembaga pemerintah daerah baik dari asosiasi, kominfo di provinsi dan kabupaten kota serta CEO digital antara. Tempat dan waktu. Kegiatan rapat sinkronisasi prioritas nasional dan NSPK dengan rancangan awal rencana kerja RKPD tahun 2022 ini dilaksanakan pada hari ini tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Best Western Premier The Hotel Jakarta selama 1 hari. Romawi pembiayaan. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2021 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya, dan tak lupa kami mengaturkan permohonan maaf atas keterbatasan dan penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian laporan yang kami. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah 2 Dirjen Bina Pembangunan Daerah, mohon berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat sinkronisasi prioritas nasional dan NSPK dengan rancangan awal rencana kerja dan RKPD tahun 2022. Atas perkenan Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia, yang saya hormati Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dan Informatika, yang saya hormati Direktur Diseminasi Badan Pusat Statistik, yang saya hormati Direktur Proteksi Pemerintah Badan Cyber dan Sandi Negara, yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik, yang saya hormati Kepala Biro Perencanaan Badan Cyber dan Sandi Negara, yang saya hormati Kepala Dinas yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dari Provinsi dan Kabupaten Kota, yang saya hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian yang saya hormati Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kominfo dan Informatika Provinsi seluruh Indonesia, di kawan kami, kemudian yang saya hormati Ketua Forum Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, dan para peserta rapat yang hadir, baik secara tatap muka dan virtual yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada pertemuan hari ini dengan penuh berkah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan rapat sinkronisasi prioritas nasional dan NSPK dengan rancangan awal, rancangan kerja, dan RKPD tahun 2022, tahun anggaran 2021 di Kota Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Apresiasi yang saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertemuan ini tidak dapat dilepaskan dari satu visi Presiden di bidang pembangunan infrastruktur selama 5 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Hadirin yang berbahagia, rapat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pembinaan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Pembinaan dimaksud dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pengharusutamaan prioritas nasional dan NSPK dalam rancangan awal rencana kerja dan RKPD tahun 2022 bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, khususnya dalam merancang program dan kegiatan yang mendukung transformasi digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, terdapat 2 agenda pembangunan yang mendukung arah kebijakan transformasi kebijakan digital dan transformasi pelayanan publik. Di antaranya ada agenda kelima, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda yang ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi layanan publik. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menyusun pedoman acuan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung transformasi digital, transformasi layanan publik di dalam rancangan kerja pemerintah atau RKPD tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menekankan pada pengelolaan statistik sektoral, penguatan fungsi wali data di tingkat daerah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan satu data di daerah. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Pengolahan statistik sektoral dan penguatan fungsi wali data tingkat daerah tidak terlepas dari rancangan arsitektur teknis satu data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk penguatan data statistik sektoral dari tahap perencanaan sampai dengan verifikasi data. Kemudian yang berguna nantinya dalam penyusunan program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah. Bapak Ibu, Saudara yang kami hormati, mohon izin mungkin panitia dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba menyampaikan terkait dengan beberapa informasi dalam rangka untuk penguatan kelembagaan wali data. Pada kesempatan ini kami mohon mungkin panitia bisa menyampaikan bahan paparannya. Saya mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami ingin melakukan tugas dan fungsi kami di Danbina Bangda, bagaimana kami melakukan penguatan wali data. Ya, kita lihat di sini saya izin mungkin kawan-kawan dari kementerian lembaga di tingkat pusat, kemudian kami hadirkan juga Bapeda, kami hadirkan juga Dinas Statistik Kominfo di provinsi, kemudian ada beberapa kabupaten, kami hadirkan juga forum kepala dinas provinsi statistik, dinas statistik provinsi dan forum dinas statistik kabupaten kota. Kami juga sampaikan kepada Bapak dan Ibu, pertemuan ini adalah pertemuan yang kami susun beberapa rangkaian dalam rangka untuk melakukan penguatan kelembagaan khususnya wali data. Minggu lalu kami duduk bareng dengan kawan-kawan di tingkat pusat bersama Bappenas, kemudian bersama Bappenas sektor yang menangani statistik, kemudian Bappenas yang menangani Kominfo, Bappenas yang menangani untuk persandian. Kemudian pada hari ini juga kami mengundang para narasumber itu dari Kementerian Kominfo, kemudian Badan BPS, kemudian Badan Cyber. Kami undang untuk mendiskusikan bagaimana penguatan wali data menjadi hal yang sangat strategis. Kami undang juga Bapeda, bagaimana Bapeda melihat tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang sangat strategis dan merupakan lintas daripada urusan, lintas OPD yang harus disusun, harus dilakukan penguatan datanya untuk menuju satu data Indonesia. Baik, mungkin dari awal sedikit kembali ke slide awal. Saya ingin mengajak kawan-kawan bahwa keberadaan Dinas Statistik Kominfo itu sangat penting dan sangat strategis. Kemudian ada mandat di mana ada wali data yang harus dilakukan oleh Dinas Statistik dan Kominfo, tentunya perlu dukungan-dukungan, baik dari perencanaan maupun penganggaran. Kami undang Bapeda supaya Bapeda juga bisa melihat beberapa tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang ditugaskan sebagai mandat wali data, tentunya menjadi perhatian Bapeda dalam melakukan perencanaan dan penganggaran. Nah, ini yang pertama, landasan hukum statistik sektoral menurut saya sudah ada beberapa kejelasan dan mandat-mandat yang sangat strategis yang harusnya dilakukan oleh kawan-kawan di Dinas Statistik Kominfo baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kami coba merangkum di mana ada statistik sektoral yang tentunya menjadi kewenangan teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Ini mulai dari Undang-Undang 23 dimandatkan bahwa provinsi sebagai penyelenggara Dinas Statistik sektoral di lingkup provinsi maupun di dinas kabupaten di kabupaten kota juga demikian. Kemudian mulai dari Undang-Undang 16 sampai dengan Permendagri 18 sampai dengan Permendagri 86 dan seterusnya. Ini kami coba petakan di mana landasan hukum untuk statistik sektoral. Berikutnya, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat, khususnya kawan-kawan di Bapeda dan Dinas Kominfo. Kemudian landasan hukum berikutnya, sebelumnya. Nah, ini adalah landasan hukum untuk wali data. Kami coba petakan di mana wali data mulai dari Undang-Undang 23, Undang-Undang 16, kemudian PP 18, Perpres 39, kemudian Permendagri 70,
dan Perpres 39. Nah, ini kami coba petakan di mana wali data, di mana produsen data, di mana Bapeda sebagai sekretariat Satu Data Indonesia. Kami coba petakan, kemudian ada penjelasan-penjelasannya yang tentunya akan mendudukkan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Kita buat cross-sharing peran dan tugasnya sesuai tentunya landasan hukum di mana sudah dimandatkan di dalam beberapa peraturan atau regulasi. Kemudian lanjut, saya akan coba menyampaikan pada kesempatan ini urgensi daripada statistik sektoral, yang di mana ada bagian dari merupakan salah satu bagian dari prioritas nasional. Di mana ada yang prioritas nasional RPJMN 2020-2024 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kemudian ada arah kebijakan di dalam RPJMN meningkatkan ketersediaan dan kualitas data informasi pengembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Kemudian di dalam prioritas bidang statistik juga menjadi hal yang sangat strategis di dalam RPJMN. Ada peningkatan kesediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada satu, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data, melakukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, serta peningkatan sarana prasarana. Sudah clear di dalam mandat, di dalam bagian menjadi data statistik sektoral menjadi bagian prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Lanjut berikutnya, yang urgensi statistik. Lanjut, yang kedua, mendukung terhadap implementasi satu data. Statistik sektoral sangat mendukung terhadap implementasi satu data. Hal ini sudah dituangkan di dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data, di mana di pasal 2 menyatakan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memudahkan diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian pembangunan. Jadi data bukan hanya simpan oleh provinsi dan kabupaten atau di pusat, data harus dipublish. Data bukan hanya disusun, kemudian ditetapkan, diolah, diverifikasi, dipublish, tapi data juga menjadi dasar di dalam pelaksanaan dalam rangka untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penggalian terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Kemudian disebutkan juga di dalam pasal 2, mendorong keterbukaan dan transparansi data serta dukungan terciptanya perencanaan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data. Jadi data ini menjadi salah satu starting awal dalam rangka untuk perencanaan dan penganggaran dalam menyusun program dan kegiatan yang tentunya menjadi dasar bagi Bapeda dalam rangka untuk menyusun satu perencanaan di daerah, baik itu RPJMD, RKPD maupun sampai dengan RKPD. Lanjut mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, urgensi statistik sektoral juga kami Kemendagri mengawal, di mana di dalam Permendagri 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2009 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana menjadi salah satu indikator yang dilaporkan di dalam kinerja kepala daerah. Kita lihat ada IKK, ada IKK output, ada presentasi organisasi perangkat daerah OPD menggunakan data statistik menyusun perencanaan pembangunan daerah. Ini harus clear bahwa data menjadi salah satu dasar dalam menyusun bagi OPD untuk perencanaan pembangunan daerah. Kemudian presentasi OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Kita lihat IKK-nya output, ada tersedia buku profil. Apakah teman-teman juga daerah sudah menyusun satu buku profil? Kemudian jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan, apakah teman-teman OPD maupun wali data sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah terkait dengan survei statistik sektoral, jumlah kompilasi survei statistik BPS, kompilasi statistik sektoral, kemudian presentasi pelengkapan metadata dari statistik sektoral. Nah, kami lihat
capaian indikator menjadi indikator kinerja urusan statistik yang menentukan penilaian terhadap kinerja kepala daerah yang berimplikasi kepada pembobotan kinerja penunjang untuk mendapatkan dana DID, dana insentif daerah sesuai tugas yang berat, punya tugas yang strategis, dan menjadi salah satu indikator di dalam penyusunan indikator kinerja kepala daerah, dan menjadi salah satu kriteria dalam rangka untuk mendukung terhadap dana DID yang akan disampaikan oleh daerah dari Kementerian Keuangan. Lanjut mungkin berikutnya. Nah, ini ada beberapa permasalahan kami coba, ya, ada kebijakan di daerah, belum adanya kebijakan teknis acuan yang mengelola statistik sektoral. Ini ada kebijakan kami kelompokkan beberapa permasalahan, mulai dari kebijakan, kelembagaan dan koordinasi, kemudian adanya komitmen dan anggaran, kemudian SDM dan sistem, ya. Dari kebijakan masih sangat sedikit daerah yang sudah menetapkan peraturan turunan sebagai pelaksana mandat daripada Perpres. Jadi masih sedikit beberapa kebijakan, nanti kami ada potretnya, daerah yang membuat satu kebijakan daripada turunan Perpres 39. Beberapa daerah masih menggunakan peraturan mengenai pengolahan satu data. Forum satu data di kadaluarsa belum update sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, ini kami harap itu dilakukan beberapa perubahan. Dari SDM pengelola statistik sektoral masih terbatas, belum dapat optimal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kita lihat dari kelembagaan, ada sebagian besar daerah menetapkan pembina wali data, dinas mengampus statistik, mayoritas wali data belum optimal dijalankan. Kemudian dari sisi komitmen dan anggaran, komitmen pemegang kebijakan daerah untuk penguatan statistik sektoral masih sangat terbatas. Penguatan statistik sektoral kurang jadi prioritas di dalam rencana pembangunan daerah. Dukungan anggaran, ini kami juga sampaikan di beberapa daerah sangat minim dukungan anggaran dalam untuk pengelolaan statistik sektoral masih sangat terbatas. Lanjut mungkin. Nah, ini ada beberapa kebijakan kelembagaan, ya, kami lihat tadi ada beberapa dari sisi regulasi, ada 9 provinsi yang sudah menetapkan regulasi terkait dengan pengolahan satu data. Harapan kami dalam rangka untuk mendukung terhadap wali data ataupun satu data Indonesia, tentunya sebagaimana mandat yang ada di Perpres 39, daerah kami harapkan untuk dapat menetapkan regulasi sesuai dengan mandat yang disampaikan di dalam Perpres. Ini ada Riau, ada Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DIY, kemudian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kami apresiasi kepada teman-teman di provinsi yang sudah menetapkan sesuai dengan mandat daripada Perpres 39. Ini juga menjadi salah satu kekuatan strategis untuk pelaksanaan satu data Indonesia, di mana regulasi menjadi salah satu acuan bagi kita dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran ataupun program dan kegiatan. Ada 3 provinsi yang sudah menetapkan regulasi terkait dengan mengolah satu data, tetapi detailnya masih belum sesuai dengan Perpres 39. Kami berharap mungkin dapat disesuaikan, kemudian dapat direvisi ataupun disesuaikan dengan beberapa regulasi yang memang menjadi acuan atau pedomannya. Di situ ada Bengkulu, ada Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian ada 22 yang belum menetapkan, kami berharap daerah-daerah yang belum menetapkan, sebagaimana teman-teman daerah, kami harap daerah dapat melakukan. Kemudian lanjut, ini urusan statistik dikelola pada Dinas Kominfo, di mana statistik sektoral diampu pada level bidang, baik eselon 3 maupun eselon 4. Dinas Kominfo Provinsi mayoritas sudah bertipe A, kecuali Banten. Kemudian di beberapa daerah, urusan statistik tergabung dengan urusan persandian atau dikelola dalam sekretariat daerah ataupun Bapeda. Hanya 4 kabupaten kota yang menjadi statistik sebagai dinas tersendiri. Nah, ini kami rekap, kami petakan, dan ini juga menjadi salah satu concern kami, bagaimana penataan kelembagaan ini bisa berjalan sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Lanjut. Berikutnya. Berikut, terus lanjut. Lanjut, berikut. Nah, ini ada dukungan anggaran, kami juga mempotret, ya, ternyata dukungan anggaran urusan Kominfo dalam RKPD itu sangat minim. Kami coba mempotret beberapa alokasi anggaran. Kami berharap dengan menghadirkan kawan-kawan di Bapeda, kita sudah dudukan tugas dan fungsinya,
Kemudian Bapeda mendukung dan melihat betapa strategisnya Dinas Kominfo dan Dinas Kominfo Pesandian dan Statistik dalam mendukung satu data Indonesia dalam melaksanakan tugas menjadi wali data, tentunya menjadi hal yang sangat strategis, tentunya bermanfaat juga bagi Bapeda pada saat bicara data untuk program dan kegiatan yang memang diusulkan oleh dinas-dinas terkait. Nah, lanjut, ini ada dukungan RKPD 2021, slide berikutnya saja. Ini untuk urusan statistik, kita lihat, kemudian urusan, bisa lanjut. Ini, nah, kemudian dukungan SAPRAS yang dicoba petakan, ini bisa lanjut. Ini rancangan penguatan, nah ini juga skema penyelenggaraan satu data, kami melihat dari dari Perpres 39, kemudian kami juga menggabungkan dari Permendagri 70, di mana ada tingkat pusat, ada Dewan Pengarah, ada forum, ada Dewan Pengarah, kemudian ada forum satu data di tingkat pusat, ada sekretariat, ada pembina, wali data, kemudian produsen data, di mana kami salah satunya Permendagri selaku pembina dalam melaksanakan Perpres 39 dan dibentuk Pokjanya, dan kami sebagai pembina tentunya kami melakukan beberapa langkah-langkah seperti yang kami lakukan saat ini. Kami akan coba membuat satu series untuk pertemuan dalam rangka untuk penguatan wali data. Diawali mungkin dari forum pertemuan yang diundang oleh Asosiasi Dinas Kominfo di tingkat provinsi. Saya apresiasi dan sangat senang menghadiri, terbuka pikiran kita bersama bahwa Dinas Statistik Kominfo itu mempunyai peran strategis dalam rangka untuk mewujudkan satu data Indonesia. Kemudian Dinas Statistik Kominfo menjadi wali data. Nah, ini ada pembina, kemudian kami lakukan kemarin pertemuan dengan Bappenas, sektor dan kawan-kawan di Kominfo, BPS dan Persandian. Kami coba diskusi, kemudian kami angkat pertemuan ini di forum, kami libatkan Bapeda, kami libatkan juga pengarah Pokja di tingkat pusat, kami libatkan juga forum-forum stakeholder yang terkait, itu Askomsi, kemudian forum kabupaten, Dinas Kominfo kabupaten kota, kemudian di Permendagri juga kami sampaikan Dinas Kominfo sebagai wali data, kemudian produsen data di OPD masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, ini data berkualitas, tentunya ini menjadi perhatian bagi kita. Lanjut, mungkin ini sudah paham Bapak dan Ibu. Nah, ini kali pengelolaan data statistik sektoral, posisi sentral, wali data, itu ada statistik sektoral. Ya, ada 3, statistik nasional, statistik dasar, sektoral, kemudian statistik khusus. Kemudian kita lihat di bawah ada mandat di Undang-Undang 23, di mana urusan untuk statistik itu ada pemerintah pusat, itu dalam hal ini mungkin BPS, ya, statistik dasar. Tapi kita lihat di provinsi dan kabupaten tidak ada kewenangan untuk menyusun statistik statistik dasar, itu diberikan kewenangan kepada BPS. Kemudian kita lihat untuk di tingkat statistik sektoral, di tingkat pusat itu tidak ada pembinanya. Kami coba berkoordinasi dengan kawan-kawan di BPS, perlu dilakukan pembinaan teknis, walaupun di dalam undang-undang itu tidak ada pembina teknisnya, tapi kami di pusat perlu melakukan pembinaan teknis dalam rangka untuk penguatan dalam statistik dasar, karena kami tim sektoral itu di provinsi dan di kabupaten kota. Kemudian sistem dan integrasi statistik sektoral, kami akan undang beberapa kementerian dengan pola kita duduk bareng dalam rangka untuk merumuskan statistik sektoral. Tentunya sebagai pembina teknis BPS mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka melakukan pembinaan. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembina teknis, kemudian Badan Statistik, Pusat Statistik BPS juga sebagai pembina teknis, dan kami harap juga BSN terlibat di dalam satu pembina teknis dalam rangka untuk pengamanan informasi milik pemerintah, data untuk pemerintah. Demikian di daerah
Dinas Kominfo, ada Bapeda sebagai Sekretariat SDI dan pengguna data. Jadi Bapeda sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia dan pengguna data. Apabila wali data dilaksanakan dengan baik sampai dengan pengumpulan, verifikasi dan dipublis oleh wali data, tentunya oleh kepala daerah, dan Bapeda akan menggunakan data itu dalam rangka untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan. Kemudian ada organisasi perangkat daerah sebagai produsen data. Harapan kami, Bapeda, kami mohon teman-teman di OPD, kemudian nanti kami akan dorong kepada kepala daerah, tidak lagi produsen data, ya, produsen data itu mengirim data-data sebelum dilakukan verifikasi oleh wali data, sebelum dilakukan publikasi oleh data. Pada saat sudah dipublikasi oleh wali data, itu akan digunakan oleh Bapeda dan akan digunakan oleh OPD itu sendiri, yang nantinya akan menjadi salah satu starting awal penyusunan program dan kegiatan. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini inisiasi Kemendagri. Kami akan coba, Pak, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini hanya untuk bahan diskusi kami di tingkat pusat, karena pada saat kami hadir di Askomsi perlu ada satu pedoman, perlu ada satu penyusunan yang sama oleh bagaimana melakukan pengolahan data, bagaimana melakukan verifikasi, bagaimana melakukan publikasi, kemudian rekomendasi. Perlu ada pola yang sama di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sehingga satu kesatuan pada saat kita bicara wali data dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia tentunya akan punya koridor yang sama. Perencanaan program dan kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten tegak lurus dengan perencanaan kegiatan yang diinginkan oleh tingkat nasional maupun di tingkat sektor di kementerian lembaga. Kami juga akan coba merumuskan bagaimana asistensi supervisi dalam rangka untuk fasilitasi dalam rangka melakukan penguatan wali data, mulai dari asistensi, konsultasi, koordinasi, supervisi. Ini yang akan kami bangun saat ini. Saya terinspirasi pada saat kita diskusi dengan asosiasi kepala dinas di tingkat provinsi di Jawa Timur. Kita perlu melakukan langkah-langkah yang strategis bagaimana ini bisa mewujudkan wali data yang tentunya akan mendukung terhadap beberapa keinginan pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Saya yakin Satu Data Indonesia tidak akan terwujud apabila tidak keterlibatan daripada provinsi dan kabupaten kota. Bapeda tidak akan sanggup menyusun data tanpa ada dukungan daripada wali data. Wali data tidak akan sanggup tanpa ada dukungan penguatan SDM, penguatan program kegiatan sampai dengan anggaran. Nah, kami menghadirkan di pertemuan ini dengan Bapeda. Salah satu tujuannya Bapeda melihat betapa strategisnya, betapa prioritas nasionalnya Dinas Kominfo strategis dalam melakukan tugas dan fungsinya khususnya di era digital, di era transformasi digital yang tentunya menjadi prioritas nasional yang perlu didukung baik di dalam perencanaan maupun di penganggaran. Kami akan lakukan langkah-langkah yang strategis, ya, mulai dari asistensi, supervisi, konsultasi dan koordinasi. Kami sudah melakukan menyaring beberapa aspirasi, keinginan, permasalahan pada saat kami diskusi di Jawa Timur. Kemudian kami lakukan minggu lalu dengan kawan-kawan Bappenas yang tentunya berharap bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan transformasi digital menjadi prioritas nasional dapat diimplementasikan secara baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini yang menjadi concern kami di Kemendagri. Lanjut mungkin sedikit lagi, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin Pak terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf saya sering sambutan saya kepada paparan karena saya anggap forum ini forum strategis dan ini menjadi rangkaian bagi kami dalam rangka melakukan pembinaan dan penguatan wali data ataupun Dinas Statistik Kominfo dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia. Kami anggap ini penting, kami anggap ini strategis, sehingga kami coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan penguatan wali data. Untuk itu, marilah hadirin yang berbahagia,
marilah kita tuangkan seluruh ide dan gagasan terbaik dalam pertemuan pada hari ini. Untuk itu kehadiran serta partisipasi dan peran aktif saudara-saudara sangat saya hargai dan saya tunggu dalam rangka untuk melakukan penguatan peran wali data maupun sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Sudah kita tahu ada RPJMN, sudah ada beberapa prioritas nasional, tentunya kontribusi daerah dalam rangka untuk mencapai target prioritas nasional, yaitu dengan satu data Indonesia akan terwujud dengan penguatan wali data dan akan terwujud apabila Dinas Kominfo Statistik didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang baik. Itulah teman-teman sekalian, acara rapat sinkronisasi prioritas nasional dan NSPK yang barusan dibuka oleh Bapak Direktur, dan semoga acara ini dapat kita ikuti terus dalam tayangan pada video saya berikutnya. Semoga teman-teman sekalian tetap selalu sehat walafiat, dan yang menjalankan ibadah puasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.